Tidak ada kesimpulan pada rapat sore hari ini karena sifatnya mendengarkan apa yang menjadi proses perkara yang luar biasa di saat kita dalam kondisi yang demikian. Tapi mereka kayak tadi pagi Kompolnas Pak Mahfud MD menjelaskan kenapa dan apa pada proses masalah Ferdy Sambo tersebut. Tapi dari Komnas HAM juga menjelaskan bagaimana proses penyelidikan di awal dengan fakta di lapangan yang awalnya susah untuk didapatkan bukti fakta yang ada, tapi setelah yang bersangkutan tersangka, semua pihak mengeluarkan informasi terkait apa yang terjadi. Maka itulah dari awal juga LPSK merasa ada kejanggalan. Muncullah tadi disampaikan di rapat ada amplop coklat, walaupun belum mendeklar bahwa di dalam amplop coklat itu apa. Jadi ada istilah kejanggalan yang didapat oleh LPSK dengan Komnas HAM, begitu juga dengan Pak Mahfud mengatakan bahwa ada sesuatu yang janggal. Maka itu alhamdulillahnya mereka dengan pendirian bahwa fakta kejanggalan itu menjadi pembenaran pada saat Ferdy Sambo tersangka. Nah, ini adalah bukti di mana atas kejanggalan itu dengan disertai publik merespon atau mengawasi prosesnya, akhirnya terjadilah penerangan dengan transparansi yang dilakukan oleh kepolisian sekarang sudah on the track. Beberapa orang kan menilai di awal kasus ini kan Komnas HAM, LPSK ini kan sempat diragukan oleh publik. Tapi dari hasil RDP tadi, DPR melihat apakah sudah sesuai jalannya Komnas HAM dan juga LPSK dalam kasus ini atau bagaimana? Sudah sesuai jalannya, makanya Komnas HAM tadi menyampaikan untuk berhenti menginvestigasi karena merasa bahwa proses di kepolisian sudah sesuai dengan profesionalisme dengan aturan yang berlaku. Jadi Komnas HAM tadi sudah menyampaikan untuk berhenti menginvestigasi lanjutan karena sifat dari penyidikannya sudah pada sesuai on the track-nya, sudah ada aturannya lah. Bang, tadi kita lihat ada Komnas HAM banyak sekali dicecar oleh Komisi 3 begitu. Apa ada ketidakpuasan begitu dari Komisi 3 melihat kinerja dari Komnas HAM? Bukan, ketidakpuasan kan karena waktu kita masa reses kemarin kan di publik tuh kan banyak tentang informasi dari Komnas HAM, dari LPSK. Nah, makanya tadi pertanyaan banyak untuk mengetahui lebih jelas agar pada saat rapat dengan Kapolri nanti hari Rabu kita lebih pada tahu pada porsi bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana perkara ini pada masa nanti sampai persidangan. Bang, keterangan yang beda kan Komnas HAM bilang dari keterangan Baradae ya, Ferdy Sambo nembak, tetapi Kapolri bilang Ferdy Sambo nembaknya tembok, bukan nembak Brigadir Yosua. Ini akan ditanyakan juga pada hari Rabu nanti? Semua akan ditanyakan atas pertanyaan yang dari Komnas HAM dan LPSK tadi, karena saya rasa Mabes Polri sudah tahu dengan dari A sampai Z atas pengakuan para tersangka dengan pembuktian fakta di lapangan. Kayak CCTV yang tadinya kita Mabes Polri nggak bisa dapat, dengan tim khusus itu akhirnya mereka dapatkan, dan semua sudah terang benderang dan kita awasi prosesnya sampai masa persidangan nanti. Nah, di persidangan itulah nanti kita baru tahu motif apa yang dilakukan oleh para tersangka ini, bagaimana para peran masing-masing sampai terjadinya pembunuhan tersebut. Bang, karena kasus ini melibatkan banyak orang, banyak polisi, apakah ini menjadi Komnas HAM? Ini yang dibilangin revolusi mental di ketumbuhan institusi Polri. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak ada perubahan. Maka itu kita nanti Komisi 3 dengan Pak Kapolri bertanya bagaimana selanjutnya anggota-anggota yang memang diduga terlibat dalam proses pencarian fakta pada masa proses perkara tersebut. Terima kasih. Komisi 3 sendiri apa, Bang? Revolusi mental dan mencegah agar peristiwa serupa terulang. Nah, itu revolusi mental yang kita sampaikan kepada Kapolri. Nah, Kapolri bagaimana melakukan pembenahan dalam institusi di dalamnya. Nanti kita tanya hari Rabu nanti. Kalau Komisi 3 sendiri melihatnya gimana, Bang? Lebih kepada kultur atau gimana? Enggak, ini kan kultur yang mungkin tadinya biasa, ini menjadi perubahan secara alami.
Makanya revolusi mental ini bagus, dan inilah langkah Kapolri ke depan untuk menyikapi institusi yang terbaik ini, menjaga kredibilitas yang lebih hebat. Artinya ini jadi Pekerjaan rumah tangga yang luar biasa. Dan saya yakin Pak Kapolri Listio Sigit mampu melakukan pembenahan ini secara total. Komisi 3 tadi sepakat ya, Kompolnas itu Bang Raf, thank you. Ya tetap, Komnas HAM. karena dia cari data fakta lapangan dan akhirnya menyampaikan itu kepada tim khusus, dan akhirnya penemuan fakta di lapangan yang sebenarnya terbukti. Nah, makanya itu. Kan ada usulan dari Bang Arsul Sani agar Undang-Undang Polri direvisi terbatas dan memberikan kewenangan lebih bagi Kompolnas. Itu akan ditindaklanjuti ya? Itu nanti selanjutnya. Kita fokus dulu dengan perkara yang ada. Nanti selanjutnya bagaimana apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan, nanti kita sikapi dengan proses aturan-aturan yang undang-undangnya agar mendukung dalam proses kepolisian. Bang, satu lagi, pernyataan Bang Runi di media sosial kan dibully nih. Seolah-olah ingin agar publik berhenti membicarakan mengenai kasus Verdi Sambo ini karena ada isu lain yang lebih penting, misalnya persiapan pemilu begitu kan katanya. Yeah. Tapi kan kemudian Pak Mahfud juga mengatakan bahwa kasus ini akhirnya bisa terbongkar karena publik tuh melototin terus Iya. bertolak belakang gitu. Jadi gini, yang Pak Mahfud sampaikan bahwa akhirnya terungkap, ini kan apresiasi terhadap Pak Mahfud. Itu kan di awal dalam proses yang mereka para oknum mendesain fakta ini, kasus ini supaya pada pokok penyidikan tidak mendapati kasus pidananya. Tapi setelah Pak Mahfud menyampaikan informasi terkait dengan apa yang terjadi dan segala macam, ini kan bahwa semua pihak melihat dan menonton dan mengawasi ini dengan seksama dengan para narasinya masing-masing. Tapi saya kenapa menyampaikan ini? Karena tadi Komnas HAM menyampaikan juga sama LPSK untuk tidak menginvestigasi lanjut. Mari kita kawal persidangannya sampai nanti masa sidangnya. Menarik ya. Nah, ini adalah wujud kenapa saya sampaikan bahwa sudahi obrolan di media sosial. Karena tersangkanya sudah ada. Baik tersangka Verdi Sambo dan istrinya, dan juga para penembak dengan para ajudannya. Sekarang mau dicari apa lagi? Sekarang isunya berbalik seolah-olah saya menyetop kasus. Salah. Wong saya bukan Kapolrinya kok. Saya menyampaikan untuk berhenti bicara di media sosial. Kita awasi dengan prosesnya untuk sampai masa sidang. Itu yang saya minta. Makanya kalau saya dibully, mungkin penjelasan saya tidak maksimal karena apa yang saya sampaikan kasus ini pertama kali waktu saya haji, saya udah komentar minta Kapolri untuk transparan, publik dan segala macam. Itu kan bisa dilihat jejak digital saya. Jadi yang saya minta adalah untuk tidak lagi membicarakan seorang perkara perorangan. Kasihan institusi. Tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah oknum, bukan institusi yang terlibat di sini. Ini adalah oknum di dalam institusi yang kita harus pisahkan keduanya. Gitu. Dengan tuduhan misalnya anggota Komisi 3 tidak terlalu banyak memberikan komentar kan diduga tadi kan Bang Roni juga menyebut diduga menerima sejumlah uang barangkali dari Verdi Sambo, itu menanggapinya gimana Bang? Nah, itu kan tadi kan isu bahwa tadi datangnya dari para pihak. Nah, tadi Arteria juga sudah menyampaikan bahwa karena isu ya boleh-boleh aja isu. Tidak ada salahnya isu dibuat karena menerima ini, menerima itu. Sama juga LPSK. LPSK juga tadi tidak menyampaikan bahwa amplop coklat itu adalah berisi uang misalnya. Dia tidak menyampaikan bahwa dikasih amplop coklat, tapi di dalamnya entah itu duit atau tadi saya bilang itu apakah itu voucher misalnya. Kan who knows gitu. Ya. Oke.